Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ibu dalam video pembelajaran tematik kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pada pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran yang ketiga. Mari kita mulai pendalaman materi tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Pada pembelajaran 1 kita akan mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam membuat peta pikiran kita dapat menggunakan kata tanya. Kata tanya tersebut antara lain adalah apa? Yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Kita lanjutkan dengan muatan ilmu pengetahuan sosial. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Makna yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah pengakuan dari dunia luar. Makna berikutnya, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Yang terakhir, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan bagi bangsa Indonesia untuk bersikap terhadap dunia luar. Berikut ini adalah foto ketika Insinyur Soekarno didampingi dengan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke muatan ilmu pengetahuan alam, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ada beberapa jenis tumbuhan. Yang pertama adalah tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang mampu beradaptasi di lingkungan kering. Salah satu contohnya di sini adalah tanaman kaktus. Tumbuhan kaktus memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Kemudian daunnya berduri, berfungsi untuk mengurangi penguapan air, memiliki permukaan batang berlapis lilin. Ini juga sama fungsinya untuk mengurangi penguapan air. Akarnya sangat panjang, berfungsi untuk mencari sumber air. Contoh yang lain dari tumbuhan xerofit ini misalnya pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan lain-lain. Kemudian tumbuhan halofit, yaitu tumbuhan yang mampu beradaptasi di lingkungan berkadar garam tinggi, misalnya lingkungan laut, daerah muara sungai, atau pantai. Contohnya di sini adalah tanaman bakau. Ada beberapa jenis tanaman bakau yang memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah, fungsinya untuk memperoleh oksigen. Ada juga yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur, dan juga berfungsi untuk menahan terjangan ombak. Bakau biasanya memiliki daun kaku dan tebal dengan permukaan licin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya adalah tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang mampu beradaptasi atau dapat hidup di lingkungan air. Salah satu contohnya adalah tanaman teratai. Tanaman teratai memiliki daun yang lebar, fungsinya untuk mempercepat penguapan air. Daun yang lebar ini juga berfungsi agar
Tanaman teratai dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Contoh lain misalnya eceng gondok. Selanjutnya ada tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang mampu beradaptasi di lingkungan lembab. Contohnya di sini adalah tanaman lumut. Ciri-ciri tanaman higrofit biasanya memiliki daun tipis dan lebar, memiliki banyak stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk mempercepat proses penguapan. Contoh lain dari tanaman higrofit ini adalah tumbuhan paku. Selanjutnya adalah tumbuhan yang mampu hidup atau mampu beradaptasi di lingkungan miskin nitrogen. Salah satu contohnya adalah tanaman kantong semar. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Terakhir, kita akan pelajari adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan untuk berkembang biak. Contohnya di sini dapat kita lihat tanaman Rafflesia. Tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap diharapkan dapat membantu penyerbukan. Contoh lain misalnya tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek yang memiliki mahkota bunga dengan warna mencolok, dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Next, kita masuk ke pembelajaran 2 dengan muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini akan kita pelajari makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda, oleh karena itu kita harus bersikap toleransi terhadap berbagai macam perbedaan yang kita lihat di sekitar kita. Kemudian kita masuk ke muatan seni budaya dan prakarya. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, maupun berkelompok. Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Seperti ini dapat kita simak bagaimana bentuk dari pola-pola garis tersebut, mulai dari pola garis lurus hingga pola garis lengkung. Next, pembelajaran 3, muatan ilmu pengetahuan alam, cara tumbuhan melindungi diri. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari jenis-jenis penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Kali ini kita akan mempelajari cara perlindungan diri tumbuhan dari pemangsa. Yang pertama ada tumbuhan yang memiliki duri, misalnya mawar, rotan, durian. Kemudian ada tumbuhan yang memiliki rambut halus, seperti bambu, jagung, terong. Tebu memiliki rambut halus atau disebut juga gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Fungsi dari rambut halus tersebut adalah untuk menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Ada pula tumbuhan yang memiliki daun tajam, misalnya nanas, lidah buaya, kaktus, memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian ada tumbuhan yang mampu mengeluarkan getah, seperti pada tanaman karet. Getah tersebut
akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Ada juga tumbuhan yang mengeluarkan getah yang menyebabkan rasa perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Ada pula tumbuhan yang mampu menghasilkan racun untuk melindungi dirinya dari pemangsa, misalnya tanaman kecubung. Tanaman kecubung ini mengandung racun sehingga apabila dimakan oleh hewan akan menimbulkan efek keracunan seperti mual, muntah, ataupun sesak nafas, sehingga tumbuhan kecubung ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Muatan bahasa Indonesia menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara keseluruhan. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat difahami dengan baik dan tentunya semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.